Nadia Mustika dikabarkan hamil. Lantas, benarkah jika Rizky siap untuk menjadi ayah? Benarkah jika Reybong dan Sandrina Michelle adalah sahabat lama sejak kecil? Lantas, seperti apa reaksi Reybong saat tahu Sandrina mengagumi alis dan juga bulu matanya yang tebal? Belum genap 3 bulan usia pernikahan Rizky 2R dengan Nadia Mustika, namun konflik soal rumah tangga mereka kian panas. Di tengah belum jelasnya nasib rumah tangga Rizky dengan Nadia pasca menikah 17 Juli lalu, kini kabar jika Nadia telah berbadan dua benar adanya. Kabar jika Nadia tengah hamil beredar luas di media sosial usai muncul postingan dari seorang wanita bernama Ellie Melinda yang diduga adalah sahabat Nadia. Postingan yang menyerupai curahan hati itu berkisah tentang dongeng Pangeran KW dan sang putri yang malang. Meski tak menyebutkan siapa tokoh sesungguhnya dalam postingan itu, namun netizen berasumsi jika Pangeran KW yang dimaksud adalah Rizky. Salah satu postingan sahabat Nadia berbunyi, sampai pada suatu hari sang putri diketahui telah mengandung anak Pangeran KW. Tak hanya menyebut jika Nadia telah hamil, dari postingan yang diunggah pada 1 Oktober kemarin, itu diketahui jika Rizky telah mengetahui kondisi kehamilan Nadia hingga sempat keduanya pergi ke sebuah rumah sakit. Pangeran KW mulai gusar, hingga akhirnya pergilah mereka ke sebuah rumah sakit untuk memeriksakan kehamilan sang putri. Sang Pangeran KW terheran-heran karena ternyata usia kandungan sang putri melebihi usia pernikahan mereka. Sontak, netizen pun berspekulasi hingga tak sedikit yang menyudutkan Rizky. Tudingan yang paling menohok, Rizky seolah dianggap sebagai pria yang tak bertanggung jawab. Lantas, benarkah jika Rizky tak akan lari dari masalah dan siap menjadi seorang ayah? Dan bagaimana penjelasan secara medis mengenai usia kehamilan seseorang? Siap. Oke. Gini aja bentar, sini aja Ki. Sini aja bentar, sini. Di luar. Wawancara nggak boleh di sini. Ini untuk Iki sendiri sih ya. Kalau untuk Iki sendiri menanggapi hal-hal yang di luar sana yang bertebaran, Iki juga sendiri menyikapi hal itu dan mengambil keputusan, suatu keputusan itu pasti ada pertimbangan dan juga pasti ada tanggung jawab di situ. Makanya Iki ya sudah, itu pertanggungjawaban aku gitu kepada Allah juga, dan aku juga tahu agama dan tidak bodoh-bodoh banget lah untuk hal itu, tapi setidaknya paham untuk hal di situ. Tapi beri kita itu untuk kasih waktu untuk berdiskusi aja sih, dan nanti akan terjawab gitu. Dan kalau untuk soal pertanggungjawaban pasti ditanggung jawab lah kalau seorang laki-laki mah ya, apalagi gitu. Nantinya bakal kalau memang menjadi seorang ayah ya gitu. Iya, pastilah bertanggung jawab untuk hal itu gitu, dan tidak mungkin untuk lari dari tanggung jawab. Terlepas itu semua, apapun nanti hasilnya, Iki sebagai seorang ayah nantinya akan bertanggung jawab penuh. Gak mungkin dong hasilnya ini nih, lihat nih hasilnya begini. Gak mungkin dong. Ya, apapun hasilnya nanti Iki, pokoknya Iki lah ya akan bertanggung jawab penuh. Gak lepas dari tanggung jawab itu, apalagi kita seorang public figure dan jadi pandangan sorotan sama masyarakat. Jadi berharap sama teman-teman semuanya yang mungkin punya sosial media yang mungkin lebih dari satu, berharap aja sedikit aja rubah pandangan, pola pandang kita positif kepada orang gitu. Gak mungkin juga gitu. Kita berani setega itu, kita berani berbuat yang mungkin tidak sepaham dengan agama. Menghitung usia kandungan berarti dihitung biasanya itu sudah kesepakatan umum dokter kebidanan. Biasanya dihitung dari hari pertama haid terakhir. Jadi kalau misalnya kehamilan itu 6 minggu, misalnya dari pemeriksaan didapatkan 6 minggu, sebenarnya itu dihitung bayinya itu aslinya 4 minggu karena masa suburnya kan 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir.
Ya, tergantung siklusnya. Jadi tergantung siklus dari masing-masing. Siklus yang normal, siklus menstruasi bisa 23 sampai 35 hari. Jadi masa suburnya pun akan bervariasi. Gitu, tergantung dari siklusnya. Masa subur biasanya tadi dikatakan 14 hari sebelum haid yang akan datang. Kalau siklusnya 28 hari itu pas di tengah-tengah. Kalau siklusnya 23 hari berarti masa suburnya di hari ke-11. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah ini hamilnya sesuai dengan dihitungnya sesuai dari pernikahan. Kita tidak menghitung seperti itu, dihitung dari siklus biasanya dan pemeriksaan dari USG-nya. Jadi bukan dari hitungan kapan nikahnya kita menentukan usia kehamilan, tapi tergantung siklusnya dan setiap perempuan nggak sama. Hingga kini Rizky dan Nadia memang belum menjelaskan seperti apa nasib rumah tangga mereka yang seumur jagung itu. Keduanya masih memilih untuk hidup terpisah daripada harus duduk bersama menjelaskan kondisi rumah tangga mereka. Hingga sore kemarin, tanda-tanda jika keduanya akan menggantungkan rumah tangganya di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung dan Pengadilan Agama Bandung Kota juga tak ada. Sementara tim Hotshot pun berusaha menyambangi kediaman rumah Rizky semalam terlihat sepi. Benarkah jika keduanya saling tarik ulur? Ataukah ini satu tanda jika Rizky akan mempertahankan rumah tangganya? Sejauh ini kami sudah telusuri melalui sistem informasi penulisan perkara di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung bahwasanya atas nama Rizky Safarudin ya itu belum terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung, sehingga bisa kami pastikan bahwasanya hari ini Rizky Ridho belum terdaftar perkara perceraian. Tidak bisa dilihat di website Soreang, kita cari identitas atas nama Rizky Safarudin ya, Safarudin kita cari, ternyata belum ada, belum terdaftar sampai dengan saat ini. Sudah masuk Ki, itu bener Ki, katanya berkas sudah masuk Ki. Udah jangan menggiring opini masyarakat. Enggak, ini bener gak Ki maksudnya Ki? Enggak ada berkas-berkas. Ya sudah, rumah tangga kan memang sudah ada permasalahan, pasti ada permasalahan. Tidak semuanya juga untuk diomongin ke publik. Biarkanlah Iki dikasih waktu untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi apa yang dirasakan Iki, dia juga ngerasain. Makanya sedih juga sih gitu. Kalau untuk orang tua pasti selalu mensupport apapun itu keputusan anaknya yang terbaik, pasti dia kasih saran baiknya seperti apa. Kabar kehamilan Nadia ini telah berhembus sejak awal bulan September lalu. Kabar tentang kehamilan Nadia yang kala itu telah memasuki usia 4 minggu berbarengan dengan kelulusan Nadia yang tak didampingi oleh kehadiran Rizky. Anehnya, di saat kabar gonjang-ganjing rumah tangganya, Nadia memilih untuk membisu dan memilih untuk menuliskan perasaannya melalui media sosial. Dalam postingannya, Nadia menulis beberapa orang memilih diam karena tahu mengeluh hanya akan menghilangkan pahala sabar. Di saat Nadia memilih diam, Rizky yang terlanjur dihujat netizen mencoba menahan kesabarannya. Tapi benarkah jika Rizky sempat tak kuat menanggung semua beban yang diarahkan padanya? Terkadang gini sih, bukan lelah capek untuk dibully, tapi karena memang batas kesabaran kita tuh juga kadang ada juga ya gitu. Dan bahkan kita tuh tidak memperdulikan orang yang dibully, tidak memperdulikan, tapi karena kasihan dengan orang-orang yang sekeliling kita tuh ngomongin kenapa sih dia gini banget, gitu gini banget, kok kasihan banget. Nah jadi mereka yang kasihan, jadi kita yang kasihan dan iba ke teman-teman kita yang miris ngeliat kitanya gitu. Jadi apalagi ini kan jejak digital kan nggak bisa dihapus gitu. Jadi memang sudah ada, apalagi kita seorang public figure yang mungkin nantinya jadi contoh juga ya Ki. Jadi ya berharapnya netizen itu rubah sedikit aja pola pandang atau pola pikir. Jangan berpandang kepada kita itu hal yang negatif aja gitu. Sedikit aja putar, mungkin maksudnya pandanglah kita secara positif aja gitu. Ya karena bukan karena dibully apa ya, karena udahlah kalau dibully mah kita nggak
nggak ambil pusing lah untuk masalah itu. Aku idem akan cuman kasihan aja sama Ikinya aja gitu, karena apapun yang dialami Iki Ido juga ngerasain gitu sih. Makanya udah sesak banget, udahlah nangis aja lah gitu. Udah numpuk aja sih, maksudnya udah apa namanya, ya Ido kan tahu Iki gimana bentuknya. Ido nangisnya karena itu aja, bukan karena dibully. Ya karena apa ya, udah sesak aja sih. Enggak, karena Ido ngeliat pengalaman Iki tuh ya jadi sedih aja udah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.